Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Awaludin, NIM 132300074, Fakultas Sosial Ekonomi, Prodi Manajemen. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan sumber daya alam. Pertama-tama saya akan membahas definisi proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaian memadai, berkualitas, dan cukup kompeten. Untuk mencapai tujuan organisasinya, perencanaan SDM menjadi elemen organisasi yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Selanjutnya, tujuan perencanaan SDM. Yang pertama, menyesuaikan kebutuhan organisasi dan karyawan. Yang kedua, mengidentifikasikan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan lingkungan. Yang keempat, mengembangkan strategi SDM. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisien. Selanjutnya, manfaat perencanaan SDM. Pendayagunaan SDM yang efektif. Perencanaan SDM yang baik memungkinkan perusahaan untuk menempatkan karyawan di posisi yang paling sesuai dengan keterampilan dan bakat mereka. Kedua, penghematan biaya. Dengan merencanakan kebutuhan SDM secara tepat, perusahaan dapat menghindari biaya yang tidak perlu. Selanjutnya, pemetaan kualitas karyawan. Perencanaan SDM memungkinkan organisasi untuk melakukan pemetaan keterampilan dan kompetensi karyawan. Kelima, koordinasi yang lebih baik. Perencanaan SDM berkontribusi pada peningkatan komunikasi antar divisi dan tim dalam organisasi. Selanjutnya, proses perencanaan SDM. Yang ke-1, analisis kebutuhan SDM. Langkah pertama adalah menganalisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan organisasi. Yang kedua, menganalisis ketersediaan tenaga kerja. Pada tahap ini, perusahaan mengevaluasi ketersediaan SDM yang ada termasuk keterampilan, pengalaman, dan kinerja karyawan saat ini. Yang ketiga, menetapkan rencana tindakan spesifik disusun untuk mengimplementasikan strategi perencanaan SDM. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan SDM. Pertama, peraturan pemerintahan, kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat mempengaruhi proses perencanaan SDM. Kedua, kondisi ekonomi. Faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran sangat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, yang ketiga, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah cara kerja dan jenis keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, persaingan di pasar. Tingkat persaingan dalam industri juga mempengaruhi perencanaan SDM. Yang kelima, faktor internal, organisasi, struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sistem manajemen juga berperan penting. Terakhir, dari kesimpulan perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis yang menghubungkan kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi dengan rencana strategisnya. Tujuan utama dari perencanaan SDM adalah untuk memastikan bahwa karyawan yang memadai, berkualitas, dan kompeten tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini mencakup analisis kebutuhan SDM, evaluasi ketersediaan tenaga kerja, peramalan kebutuhan di masa depan, serta pengembangan strategi dan rencana tindakan yang tepat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.